punya kesempatan untuk berbicara dengan salah satu skolioser dan juga member Indonesia Scoliosis Community yang akan berbagi pengalaman operasinya dengan jalur BPJS ya. Sebelumnya kita kenalan dulu ya dengan yang sudah hadir di sini, yaitu dengan Nadia. Halo Nadia. Halo Kansan. Ya, oke. Nadia, mungkin kita perkenalan dulu ya. Mungkin Nadia usia berapa, asalnya dari maksud tinggal di daerah mana? Silakan. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nadia Dezira Hasan. Sekarang saya usia 29 tahun, asal di Tangerang. Oke. Jadi Nadia ini tuh salah satu member dari Indonesia Scoliosis Community yang tergabung dalam grup Telegram kita ya. Yang saat ini membernya udah hampir 1.000 ya. Dan kali ini kita akan membahas dengan Nadia mengenai pengalaman dan perjalanan Nadia untuk operasi skoliosisnya ya. Oke, jadi kita akan berbincang-bincang dengan Nadia terkait operasinya. Oke. Nadia berarti menyadari skoliosis itu dari usia berapa? Jadi gini, pertama sih sebenarnya harusnya ketahuannya udah dari SMP. Tapi saat SMP tuh belum benar-benar tahu kalau itu skoliosis karena memang punuk pun belum terlalu kelihatan. Jadi paling mama sama ayah tuh cuma bilang, "Dek, jangan bungkuk, duduknya tegak gitu," katanya gitu. Cuman gitu aja. Nah, tapi seiring berjalan waktu SMA punuknya makin kelihatan. Nah, ketahuan tuh sama UA. Kebetulan UA saya tuh skoliosis. Terus nah coba sini deh bentar katanya. Ini kamu kayaknya skoliosis deh katanya, dipegang kan. Karena kan waktu itu dia belum pakai kerudung, jadi kelihatan banget kalau pakai kaos. Tapi uaknya udah ngerti mengenai skoliosis ya? Sampai Iya. masih bisa ngomong, kamu skoliosis gitu? Iya, sudah hafal. Nah, memang waktu itu di ininya ya udah gimana kalau cek ke ortopedi, tapi karena terkendala biaya akhirnya diabaikan lah istilahnya ya. Dan kendala keluhan pun nggak banyak istilahnya, nggak bikin tuh terhambat lah kegiatan sehari-hari. Udah terus dilanjut kuliah kan bawa laptop ya segala macem. Udah gitu nikah juga nggak masalah, tapi mungkin karena setelah menikah kan jadi ibu rumah tangga ya, udah nggak kerja lagi, jadi kegiatan kan berkurang istilahnya. Yang biasanya pergi keluar ini hanya di rumah aja dengan kegiatan yang itu lagi, kayaknya olahraga juga jarang, jadi pegelnya makin parah. Jadi kegiatan fisik sebentar rasanya pegel gitu, tapi pegel aja, nggak sampai yang sakit gimana. Nah, terus sampai akhirnya di tahun 2022 itu baru mulai berproses lah menuju operasi. Berarti dari awalnya sendiri Nadia nggak tahu Nadia skoliosis, maksudnya setelah itu yang uaknya bilang kamu kayaknya skoliosis, kamu pergi cek ke dokter ortopedi. Cuma akhirnya pergi nggak ke dokter ortopedi? Enggak ya, karena terkendala biayanya itu. Ya, waktu itu mungkin belum ada BPJS ya. Ya, dan ditambah memang orang tua pun takutnya harus operasi apa segala macam. Ya namanya orang tua kan seperti itu ya. Problem umum sih ya, kayaknya sering banget didengar orang tua dengar nanti ke dokter, nanti kamu disuruh operasi, udah pada ketakutan orang tuanya. Jadi malah mencari alternatif ya, kebanyakan yang Kak Susan juga dengar. Oke. Nadia, berarti pertama kali konsul ke dokter itu kapan? Kalau untuk konsulnya itu berarti tahun 2022. Tahun 2022. Berarti di usia 28 tahun. Oke, padahal ketahuannya dari SMP. Jadi sampai bisa dibilang 10 tahun kemudian baru pergi kontrol ya? Iya, betul. Oke. Jadi waktu itu kontrol ke dokter ortopedi di daerah mana? Di Sari Asih Sangiang. Oh iya, berarti langsung kontrol itu memang udah pakai fasilitas BPJS atau enggak? Sudah, karena memang awalnya tuh nggak ada niat buat ngebenerin skoliosisnya. Tapi di tahun 2022 itu Februari ada keluhan parah, keluhan lambung, terus kelingan, kesemutan di kaki, sama memang punggung tuh udah makin cepat banget sakitnya, hampir tiap hari gitu istilahnya. Nah, udah gitu pas di spesialis penyakit dalam, aku bilang gini, "Dok, saya tuh ada skoliosis, apa ngaruh ya keluhan-keluhan ini dari skoliosisnya? Sudah pernah ronsen belum?" Katanya belum pernah. Terus akhirnya di
suruh ronsen toraks. Nah hasilnya tuh udah parah banget lah lengkungannya, yang saya tahu, aku tahu skoliosis, tapi kok kayaknya kok nggak separah ini deh harusnya gitu. Terus akhirnya dokternya bilang, ini kamu gimana, ini ronsen tulang kamu bisa kayak gini, ini nggak bisa, harus dibenerin katanya. Baru rujuk ke ortopedi di rumah sakit itu. Oke, berarti kamu men-trigger kamu tuh karena kamu merasa sakit baru kamu ke dokter. Jadi kalau kamu masih nggak merasa sakit, kamu nggak pergi-pergi. Udah. Oke, setelah itu kamu dirujuk dan rujuk kamu ke Vaskes 2 ya? Iya, itu masih di Vaskes 2. Itu masih di Vaskes 2. Terus setelah itu? Nah, setelah itu kan bikin janji sama ortopedi di rumah sakit itu Vaskes 2. Nah, di situ tuh dicek sama dokternya. Memang ronsen di toraks aja udah kelihatan parah banget kan. Tapi kata dokternya ini ronsennya bukan yang seperti ini, harusnya yang whole spine katanya gitu. Terus dicek secara fisik, disuruh buka baju, disuruh bending kiri, kanan, sama ngebungkuk. Nah, emang kelihatan udah parah karena punuknya emang udah parah banget. Terus tapi untuk kelenturannya masih lumayan karena bending kiri kanan nggak kerasa sakit katanya. Terus dibilang katanya kalau kamu mau nunda operasi ya silahkan katanya, tapi kamu itu kayak nunggu bom waktu katanya, karena kalau kamu tidak operasi sekarang suatu hari akan tetap operasi ya, karena nanti tuh paru-paru kamu akan semakin kehimpit, kamu akan sesak napas, terus resikonya juga akan semakin tinggi. Berarti kamu ketemu dokter yang pengetahuan skoliosisnya cukup baik loh di Vaskes 2, karena yang kita dengar dari beberapa sharing member, ada juga yang udah parah tapi nggak ketemu dokter yang punya pengetahuan sebaik ini, bisa menyarankan bahwa kamu harus operasi, bahwa kamu kalau nggak operasi akan ada resiko yang disampaikan sama dokter tersebut ya. Oke, tanggapan orang tua sendiri, nah dia kan awalnya orang tua mungkin takut ya kan, terus akhirnya kamu tetap pergi ke konsul ke dokter ortopedi, tapi orang tua mendukung. Mungkin karena kondisi saat tahun kemarin itu kan sudah menikah, saya sudah tanggung jawab suami ya, dan suami itu ngedukung banget. Memang sempat ada ini sih, kalau memang ada rezekinya ayo kita benerin gitu, dan mungkin memang sudah takdirnya harus dibenerin saat itu. Jadi ya udah, mama pun ya udah gimana baiknya aja katanya gitu. Dan di ortopedi Vaskes 2 itu langsung rujuknya ke dokter pedi di Fatmawati. Awalnya bingung, kok jauh banget dok gitu kan istilahnya, ya kan saya di Tangerang, ini di Jakarta Selatan. Terus katanya ya soalnya kalau di Fatmawati itu alat-alatnya lebih lengkap, ada alat pemantau saraf, dijelasin. Jadi saat operasi itu nanti ada alat pemantau saraf nih, jadi mengurangi resiko kelumpuhan. Itu dokter yang di Vaskes 2? Ya, betul. Boleh tahu nama dokternya masih ingat nggak? Dokter Irawadi. Dokter ini memberikan pencerahan yang cukup baik ya menurut saya ya, sampai tahu jarang sekali dokter di Vaskes atau di ini yang bisa memberikan pengetahuan yang cukup lengkap ya mengenai skoliosis ya. Gitu. Oke. Berarti setelah itu Nadia pergi konsul ke Vaskes 1 ya? 3 ya, sorry ya. Fatmawati. Ya, sebenarnya sih sempat ngedown dulu. Nangis-nangis dulu karena kaget kan harus operasi nih kan, yang nggak pernah dirawat tiba-tiba harus operasi. Jadi nunda dulu sebulan. Jadi kayak pulang dulu ke Bandung, minta restu mertua, mama dan segala macam. Terus akhirnya akhir Maret tanggal 20 apa 23 Maret baru ke Fatmawati. Nah, di sana langsung ketemu dokter pedinya, alhamdulillah. Nah, di sana itu baru dokter pedinya bilang sama ya, ronsennya ini bukan ronsennya ini harus diulangi, tapi nanti aja ya periksanya 3 bulan menuju operasi. Tapi saya pikir ya itu yang terbaik, karena maksudnya berarti kondisi yang paling update saat mau operasi gitu ya. Oke, berarti saat ketemu dengan di Vaskes 3 itu dengan dokter spine ya, berarti Nadia sudah memutuskan mau operasi gitu? Masih setengah-setengah sebenarnya, saat itu masih setengah-setengah, tapi mau nggak mau karena sempat nyari juga maksudnya nanya-nanya gitu ke klinik apa segala macam, dan ngejawabnya nggak bisa. Oke, terus apa yang mendorong akhirnya itu bertekad ya udah aku harus operasi gitu? Apa yang mendorong Nadia akhirnya? Sebenarnya sempat kayak nyari-nyari tentang skoliosis, terus
nemu juga kayak sharing dari Kak Pinky Rusli. Nah, sempat kayak dia kan juga sama ya di Fatmawati. Terus kayak oh ternyata di sana kayaknya memang bagus ya, dokternya berpengalaman istilahnya gitu ya. Jadi tuh takut juga yang dibilang sama dokter Irawadi tadi. Kalau misalnya tiba-tiba harus tetap operasi tapi resikonya lebih tinggi dan keluhannya lebih parah lagi. Kamu vaskes 2-nya itu di rumah sakit mana tadi? Sari Asih Samyang. Oh, Sari Asih Samyang. Oke. Terus akhirannya kan berarti daftar ya operasi di Rumah Sakit Fatmawati. Oke. Untuk berarti untuk lebih lanjut mengenai detail perjalanan operasinya, nanti kita akan sambung ke bagian yang kedua untuk persiapan operasi dan pasca operasi dengan dia.